Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar peserta didik yang belajar dari rumah? Bapak berharap kita semua, terkhusus ya kalian, dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kali ini kita akan kembali belajar ya melanjutkan materi kita yaitu di bab 2. Kali ini Bapak akan menjelaskan ayat yang ada di dalam materi kita, yaitu ayat pendukung yang ada di dalam materi kita bab 2, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dan kemudian 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Nah, sebenarnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini adalah dasar yang dipakai oleh bangsa Israel untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi sejak usia 5 tahun, anak-anak bangsa Israel sudah diperkenalkan atau sudah ditanamkan bagaimana mereka harus memiliki iman kepada Tuhan. Nah, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 ada beberapa prinsip yang mereka ajarkan. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah pengakuan iman yang dimiliki orang Israel atau syahadatnya bangsa Israel. Ya, jadi kalau zaman dulu, kalau pada zaman itu ketika ada orang ingin masuk menjadi warga Israel atau menjadi warga Yahudi, mereka harus mengucapkan syahadat ini. Ya, syahadat ini. Artinya apa? Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya apa? Tidak ada Allah lain yang benar selain daripada Allah yang disembah oleh Allah bangsa Israel. Lalu yang kemudian yang kedua yang menjadi prinsip pengajaran mereka adalah ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini prinsip yang kedua. Mereka diajarkan untuk mengasihi. Maksudnya apa? Yang paling utama, yang harus mereka prioritaskan adalah Tuhan. Karena alasan mereka hidup adalah untuk Tuhan. Jadi hal utama yang harus menjadi prioritas bagi bangsa itu adalah Tuhan. Lalu yang kemudian ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, ada sesuatu yang sangat urgent yang harus diajarkan oleh bangsa itu kepada anak-anaknya. Ya, di minggu lalu Bapak sudah jelaskan di video ya. Ternyata hal yang urgent yang harus dijelaskan itu apa? Itu adalah firman Tuhan. Nah, di pasal yang kelima itu bagaimana Allah baru menurunkan 10 perintah kepada Musa, yaitu 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat, dan ke-10 hukum inilah yang harus diajarkan oleh bangsa itu kepada anak-anaknya, baik apabila mereka sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, bahkan hal itu harus dituliskan di tiang pintu. Nah, penerapannya bagi kita sekarang ini adalah firman Tuhan yang kita miliki, yang harus menjadi kebiasaan kita, yang harus menjadi ketertarikan kita untuk membaca firman Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah di ayat 8 dan ayat 9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu. Nah, ini
Nah, firman itu begitu urgent, ya, begitu mendesak bagi bangsa itu, sehingga mereka harus menerapkannya, harus membicarakannya setiap hari. Nah, penjelasan dari ayat tersebut adalah teks ini merupakan ketetapan atau peraturan yang dipaparkan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa ketetapan yang ditekankan Musa. Yang pertama, kasihilah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan merupakan sikap yang dilakukan dengan utuh dan sungguh-sungguh. Tuhan menuntut umat Israel agar memiliki integritas diri, artinya ada kesucian, ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Mengasihi Tuhan bukan hanya saja memperkatakan kebenaran dan kasih, tetapi juga melakukan kasih bagi sesama. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan bukan saja secara vertikal, ya, atau bukan saja antara kamu dengan Tuhan, ya, tetapi antara manusia dengan manusia, ya. Bukan hanya kasih itu tidak hanya vertikal ke atas atau hanya sekedar hubunganmu dengan Tuhan, tetapi harus horizontal. Ya, bagaimana kamu menerapkan, mengaplikasikan kasih itu terhadap sesamamu. Yang kemudian yang kedua, hal mengajar kepada anak-anak. Ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Ya. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan saja dan di mana saja, dengan sadar atau tidak sadar, anak-anak sering memperhatikan tingkah laku orang tua yang kemudian dijadikan teladan. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pendidik sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik atau secara menyeluruh. Mengajar kepada anak-anak lebih dimaknai dan dihayati jika ditunjukkan melalui keteladanan dalam perbuatan, bukan sekedar kata-kata. Jadi yang penting bagi anak, apalagi anak-anak ya, yang penting teladannya, bukan hanya perkataannya. Jadi yang dicontoh oleh anak dari kita bukan perkataan kita, tetapi apa yang kita lakukan. Jadi kamu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuamu. Jika orang tuamu perokok, apa yang dikatakan orang tuamu, jangan merokok, kamu pasti tidak dengar. Tetapi ketika orang tuamu menerapkan hal itu, tidak merokok, tidak berjudi, tidak minum-minum, kamu pasti meneladaninya dan tidak hanya memperkatakannya. Ya, kata-kata tanpa aplikasi itu sama saja omong kosong. Ketika orang tua kita berkata, jangan berjudi, jangan merokok, jangan minum-minum alkohol, tetapi dia menerapkannya dalam hidupnya, ya, maka kata-kata itu tidak ada artinya bagi kita. Nah, itu sebabnya yang paling utama bukan apa yang keluar dari mulut, tetapi teladan apa yang kita lakukan. Lalu yang kemudian 2 Timotius 1 ayat 3-10. Teks ini berisi surat Paulus kepada Timotius. Timotius merupakan teman sepelayanan Paulus yang berasal dari Listra. Karena usianya yang masih muda, ya, ada orang mengatakan usia Timotius pada saat itu 17 tahun, ya kita tidak tahu, tetapi dia masih sangat muda. Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya dalam surat-suratnya. Timotius lahir dari perkawinan campur. Ibunya Eunike, ya, adalah wanita Yahudi yang mengajarkan kepadanya mengenai kitab suci. Sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Neneknya yang bernama Lois, ibu dari ibunya Eunike, merupakan orang yang beriman juga, sehingga ia mengajarkan imannya kepada keturunannya
Ya. Jadi neneknya juga mengajarkan iman mengajarkan tentang Tuhan kepada ibunya, lalu ibunya mengajarkan kepada Timotius, atau juga neneknya juga mengajarkan kepada Timotius. Ya, dengan penuh kasih sayang, tetapi ia sangat penakut sehingga memperlakukan ya banyak nasihat pribadi, memerlukan banyak nasihat pribadi. Karena itu, dalam surat ini ia dinasihati oleh Paulus supaya jangan takut dan gentar, karena Allah mengaruniakan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Timotius merupakan teman sepelayanan Paulus yang amat dipuji-puji karena ketaatannya. Ini semua karena iman yang diajarkan turun-temurun dari neneknya Lois. Ya. Nah, ini adalah patut kita contoh sebagai seorang pemuda, ya, sebagai seorang pemuda yang masih pada saat itu kemungkinan usianya masih belasan tahun. Ya, banyak orang mengatakan 17 tahun pada saat itu. Dan kemungkinan itu benar. Nah, ini menjadi sebuah contoh bagaimana seorang pemuda di usianya yang masih sangat muda harus mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, harus memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Sebab kenapa? Sebab seorang pemuda, remaja adalah generasi bagi bangsa, generasi bagi gereja, generasi bagi dunia. Rusak atau tidaknya masa depan itu tergantung pada anak-anak muda saat ini. Itu sebabnya sebagai anak-anak yang diajar firman Tuhan, mari kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk dipenuhi dan diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jika ada yang ingin dipertanyakan atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Shalom, terima kasih.